Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Gimana kabarnya kelas TSM nih, kelas 12 TBSM ini? Sehat selalu? Baik, Baik ya? sehat Pak. Sehat. Alhamdulillah. Ini Mas Riono ini kelihatannya seger ini. Oke, Mas Riono. Alhamdulillah, Pak. Oke. Baik, untuk pertemuan kali ini kita mulai dengan doa terlebih dahulu. Untuk kelasnya, Mas Riono silakan dipimpin berdoa dulu. Mari sama-sama teman-teman, sebelum kita mengawali kegiatan belajar kita pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Riono sudah memimpin doa. Ini berikutnya saya cek dulu ya kehadirannya ya. Ini untuk kelas 12 TBSM. Mas Riono masuk? Ayo lah. Hadir, Pak. Mas Rijalul ada kah? Hadir, Pak. Biar kita hari ini semangat ya. Hari ini supaya tubuh kita bugar ya. Kita bisa fokus. Nah, tidak ada salahnya kita akan menyanyikan sebuah lagu kebangsaan supaya kita semangat ya. Ya Pak. Oke Mas Riono sebagai sebagai ketua kelasnya ya, silakan dipimpin untuk menyanyikan lagu ini Garuda Pancasila, Mas. Siap, Pak Guru. Mari teman-teman, untuk pagi hari ini biar jiwa nasionalisme kita muncul, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila dengan semangat. Siap ya semuanya, dengan hitungan dengan kira 4/4. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku lambung. Berikutnya Pak anak-anak silakan posisi duduknya, posisi siap, periksa kerapiannya, periksa peralatannya. Udah posisi duduk, siap, gerak. Oke. Nah, sebelum masuk ke inti pelajaran, ini Bapak mau tanya nih, mana ini anak-anak? Saya akinya baru Pak, akinya baru tapi masih gitu Pak. Kenapa ya Pak ya? Jadi rata-rata pernah mengalami ya, atau mungkin ini ya pernah lihat ya, pernah mengalami, pernah lihat kejadian-kejadian seperti itu ya? Nah Pak. Pernah. Nah ini tadi yang bilang pernah, tapi tadi siapa ya? Mas siapa ya? Mas Rizal tadi ya pernah ya? Mas Rizal. Apa gara-gara ini Mas Rizal sering terlambat ini? Iya Pak, kayaknya padahal akinya baru Pak, akinya baru, cuman ya itu Pak nggak bisa di starter Pak. Saya juga nggak tahu Pak nih Pak. Kenapa ya Pak? Kira-kira apa ya Pak ya? Ini saya bikin surat tulis nih Pak. Ya. Sudah pernah dicek belum? Yang komponen-komponen yang lain selain akinya? Selain aki, yang sudah saya cek itu ini Pak, apa namanya, starternya Pak. Starternya gimana? Kayaknya sih Ada kendala nggak? Ada kerusakan nggak? Kayaknya sih ada kendala Pak. Ya Mas Rizal, izin Mas Mila. Oh ya silakan. Pak. Nah cepat ya. Oke, Pak. Ya. Mas Rizal gimana Mas? Sudah dicek itu untuk mesin atau motor starternya? Sudah Pak. Pas pada saat saya buka itu sepertinya arang starternya Pak habis Pak. Oh, arang Gitu, starternya. Pak. Iya betul Pak. Kayaknya itu yang bikin motor saya jadi sulit untuk di starter awal ya Pak ya, untuk start awalnya. Itu yang bikin saya mati terlalu atau gimana? Gejalanya? Motor nggak bisa berputar atau gimana itu?
kalau seperti itu? Kayaknya sih tidak bisa berputar Pak, karena arang starternya yang mungkin sudah habis, karena kan yang pernah Bapak ajarin itu kan ada standar untuk ukuran panjang arang starternya Pak. Oke, nah, ini diam-diam ini, walaupun Mas Rizal ini sering terlambat, sering bolos, ini keren juga ini. Mungkin di luar waktu PKL-nya di mana Mas dulu Mas? Saya PKL-nya di Ahas Pak. Bengkel resmi ya? Iya Pak. Wah, bagus ini. Saya ikut ini Pak, part time Pak, makanya saya sering nggak masuk sekolah Pak. Saya di bengkel aja Pak. Ya seperti itu ya, tetap kasih izin lah. Kita kasih tahu kenapa apa sering nggak masuk. Biar kita ada pertimbangan. Nanti kalau sering nggak masuk, nanti kalau ada rapat pleno gimana kenaikan? Nah itu kan ada kehadiran juga. Ya Mas Baik ya. Pak, baik Pak, siap. Gitu. Jangan diulangi Mas. Siap Pak, baik Pak. Materi untuk hari ini. Nah, adapun materinya ini berhubungan dengan apa yang tadi Bapak saya sampaikan ya, terkait dengan starter ya, motor starter ya, sistem starter pada sepeda motor. Nah, di sini saya akan kasih materinya, menganalisis dan memperbaiki sistem starter sepeda motor. Nah, ini hari ini kita ini ya materinya. Makanya tadi Bapak saya tanya tadi pagi ada kendala enggak ketika ke sekolah, atau beberapa hari yang kemarin, atau pengalaman kalian sehari-hari pernah mengalami gangguan di starter apa tidak. Nah, tadi sebagai contoh Mas Rizal pernah mengalaminya sendiri, dan itu dijadikan untuk alasan nggak masuk dan ini ya, dan terlambat ini. Nah, Mas Rizal. Nah, ini adalah tujuan pembelajarannya ya. Kenapa kok kita itu mempelajari sistem starter ya sepeda motor. Nah, ini tujuannya adalah nanti melalui diskusi siswa itu dapat menganalisis gangguan sistem starter. Nah, itu tadi ya yang disampaikan Mas Rizal tadi ya, paling tidak nanti gambarannya seperti itu ya. Jadi kita analisis untuk gangguan-gangguan yang ada di sistem starter. Nah, seperti itu ya. Dan tujuan yang kedua, nah ini setelah anak-anak melakukan analisis, tentunya anak-anak nanti juga harus dapat memperbaiki gangguan sistem starternya, kan gitu. Nah, bagaimana mungkin kita bisa mau memperbaiki kalau kita tidak tahu di mana letak apa? Letak apa, Mas? Letak kerusakannya. Nah, itu tadi ya. Ya. Jadi alurnya itu dulu. Nah, gini sebentar. Nah, setelah tujuan pembelajaran ya, baru ini kita saya jelaskan gini untuk proses pembelajaran hari ini ya. Jadi nanti gini, Bapak nanti akan bagi menjadi 3 kelompok ya. 3 kelompok, setiap kelompok ada 4 siswa. Nah, untuk ketuanya ya, ketuanya ini saya tunjuk aja ketuanya, nanti untuk anggotanya silakan silakan menggabung ya. Untuk ketua kelompok 1 Mas Riono. Siap Pak, siap. Kelompok 2 ini ketuanya Mas Teguh. Mas Siap, Teguh. Pak. Oke. Ya, Pak. Kelompok 3 ini ketuanya Mas Rizal ini. Nih. Ya, Siap, siap. ya. Nah, nanti setelah Bapak bentuk kelompok ya, langkah berikutnya nanti gini, dari kelompok itu akan melakukan identifikasi bermacam-macam gangguan yang ada di sistem starter sepeda motor. Nah, kalian identifikasi itu ya,
identifikasi. Nah, tadi seperti kasusnya Mas Rizal ya, starternya nggak mau jalan, ngek gitu aja, tapi nggak mau putar. Nah, itu suatu masalah. Nah, itu perlu diidentifikasi itu ya. Jadi langkah pertama kalian nanti akan mengidentifikasi sebuah masalah, itu sebuah masalah yang atau gangguan kerusakan yang ada di sistem starter. Nah, setelah mengidentifikasi, nanti kalian akan tetapkan itu masalahnya, ya, menetapkan sebuah masalah. Nah, masalahnya apa Pak? Ya masalahnya nanti terkait dengan gangguan-gangguan yang ada di sistem starter, kan gitu. Ya. Nah, setelah menetapkan masalah, baru kalian cari referensi-referensinya ya. Baca literatur. Ya, boleh dari internet, dari buku, ya. Bahkan dari pengalaman kamu sendiri gitu ya. Nah, seperti Mas Rizal tadi punya masalah di motor starter, itu tadi motornya mati full penuh gitu atau separuh-separuh Mas Rizal putarannya, Mas? Putarannya lemah, Pak. Oh, lemah ya, berarti putarannya pelan ya, gitu ya? Ya, betul, Pak. Nah, itu contoh masalah yang didapatkan. Nah, nanti kalian cari di buku, di internet, manual book dan sebagainya, bahkan pengalamannya ya, itu nanti kamu rilis itu, kamu catat masalah-masalah yang timbul atau gejala-gejala yang timbul pada kerusakan motor starter. Nah, setelah itu kamu diskusikan ya. Setiap kelompok nanti akan mendiskusikan ini masalah yang kalian tetapkan tadi, yang kalian rumuskan tadi, ya. Nah, setelah kamu diskusi, baru nanti kita setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya, gitu ya. Nah, di akhir pertemuan, ya, di akhir pertemuan ini, kan karena ini kita baru teori, nanti akan ada post test, ya. Terakhir diakhiri dengan post test. Jadi nanti ada langkah-langkah untuk pembelajarannya. Yang pertama, mengidentifikasi gangguan kerusakan sistem starter. Yang kedua, kalian tetapkan masalahnya, tentukan masalahnya, dan mencari referensi di buku atau internet, bahkan pengalaman kalian sehari-hari, itu boleh. Nah, setelah itu kamu diskusikan dengan teman-teman satu kelompoknya. Nah, setelah itu baru nanti ada perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan, dan di akhir pembelajaran nanti saya akan adakan sebuah post test. Nah, seperti itu ya, paham ya? Paham anak-anak untuk pembelajaran hari ini? Alurnya? Paham, Pak. Oke. Insyaallah, Pak. Paham, Pak. Oke, baik. Berikutnya, nah ini adalah rangkaian dari motor starter. Nah, ini masih ingat nggak? Ini rangkaiannya ya, masih ingat? Anak-anak? Ingat, Pak. Masih ingat ya? Wah, masih. Oke. Ayo Mas Nindi, jangan ngalamun. Ini terpantau ini. Nah, jangan ngalamun, ya. Gimana Mas Nindi? Masih ingat nggak ini rangkaian ini? Ini kelas materi kelas 11 loh ya. Masih ingat ya? Iya, Pak. Iya. Masih, Pak. Nah, Bapak tampilkan rangkaian ini. Kalian cermati dulu, amati dulu, pahami terlebih dahulu skemanya. Bagaimana motor starter itu bisa berputar. Amati dulu ya. Ya, Pak. Ya, cukup? Belum, Pak. Bentar lagi, Pak. Ya, oke, ya dilihat. Nah, itu yang warna merah itu ya, plus ya. Nah, arus plus, warna hitam, arus min. Nah, itu dilihat.
Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, nah, gini Mas, rangkaian sistem starter pada sepeda motor ini adalah data awal kalian, ya, data awal kalian. Nah, data ini digunakan nanti untuk menganalisa, ya, menganalisa gangguan kerusakannya, ya. Kalau seperti yang tadi yang tadi Mas Rizal sampaikan ya ketika awal pembelajaran, motor starternya nyala tapi pelan. Nah, kira-kira yang kalian cek apa kan gitu nanti, ya kan? Nah, untuk bisa mengecek itu kalian harus tahu ini dulu. Rangkaiannya seperti ini. Jangan sampai yang rusak di motor starter yang diperiksa sekringnya. Nah, itu kan jauh kan gitu. Jadi ketika nanti kalian menganalisis itu harus urut, harus sistematis, sesuaikan dengan gejala yang timbul. Nah, gitu ya. Ya, Pak. Oke. Nah, dari rangkaian ini saya mau tanya. Untuk siapa ini ya yang belum ini? Ini Mas Sony, Mas Sony. Ya, Pak. Mas Sony. Mas, kira-kira gejala kerusakan yang timbul pada sistem starter itu, motor starternya itu gimana Mas kondisinya Mas? Nggak mau berputar, Pak. Nah, satu, tidak mau Nggak mau berputar, Pak. tidak mau berputar sama sekali ya? Iya, Pak, itu. Nah, terus yang kedua? Yang kedua, cuman bunyi aja, Pak. Oh, cuma bunyinya gimana Mas Son? Iya, cuman cetrek gitu aja, Pak. Gitu, Nah, enggak. Motor Iya, starternya putar enggak? nggak tahu juga kan, Pak, di dalam, Pak. Cuman itu yang saya lihat dan dengarkan, Pak. Oh, gitu, cuma cetek gitu aja ya? Ya, Oke. Berarti itu kan kalau hanya cetek itu kan sama saja kan, ibaratnya motor starternya tidak tidak berputar. tidak Pak. berputar. Berarti gejalanya masih sama. Gejala yang pertama tadi mati secara keseluruhan, memang nggak bisa dinyalakan. Gejala yang kedua, motor starternya mati, tapi ada bunyi cetek-cetek, nah kan gitu. Tapi ujung-ujungnya kan motor starternya tidak jalan, Pak, tidak mutar, Pak. Berjalan, ya betul. Mutar, tapi tidak mampu untuk melakukan start kan gitu. Nah, itu adalah gejala yang kedua. Jadi gejala yang pertama mati total, ya. Yang gejala kedua itu adalah dia berputar tapi tidak mau atau tidak bisa untuk melakukan starter kan gitu. Bisa dipahami? Iya, Pak. Ya. Oke. Nah, dari yang kita bicarakan tadi, lah ini kerusakannya. Nah, identifikasi gejala kerusakan motor starter. Ya, motor starter tidak berputar sama sekali, motor starter berputar pelan. Berikutnya, motor starter berputar tapi mesin tidak berputar. Nah, ini identifikasinya ya. Sampai sini sudah ada gambaran tentang masalah-masalah yang terjadi di sepeda motor? Sudah, Pak. Nah, sudah ya? Sudah paham ya? Oke. Kalau sudah paham, ini kan tadi sudah berkelompok. Nah, ini kalian akan diskusi ya. Nah, diskusi. Jadi di dalam diskusi nanti kalian tentukan jenis gangguan sistem starter. Nah, untuk jenis gangguan sistem starter ini kan tadi kan sudah dijawab ini ya. Nah, slide ini ya. Berarti ada 3. Nanti ada motor starter yang tidak dapat berputar sama sekali. Terus ada motor starter berputar tapi pelan. Ada yang motor starter putarannya tinggi tapi dia tidak dapat digunakan untuk start. Nah, untuk kolom kedua adalah analisis penyebab masalah. Yang ketiga
kesimpulan dan tindakan. Oke? Paham untuk ini, untuk tugas diskusinya ini? Ada yang ditanyakan? Paham, Pak. Mas Riono, Pak. Pak, ini tolong Saya menyimak, LKPD-nya Pak. ini dibagi, Mas. Ya. Lembar Baik, kerja Pak, ke teman-teman, diskusinya, nah, lembar kerja diskusi tolong dibagi ini per kelompok ya. ini kita kerjakan ya Pak. Iya, ini kita diskusikan ya. Ini lembar kerjanya ini. Diambil ini. Pak, tanya Pak. Ya, gimana, Mas? Ini semua atau per kelompok Pak masalahnya Pak? Nah, ini kan Gimana, Pak? LKPD-nya kan cuman tiga, ya berarti kalian kerja kelompok, diskusi, masa sendiri-sendiri ya. Bukan Pak, masalahnya yang kan gangguannya ada 3 Pak. Jadi Ya, dibagi kelompok satu gangguan Pak ya. ya Kelompok enggak, dua, ya harus semua. Oh semua Pak ya. Ya, semua. Tadi kan kita sudah itu identifikasi itu 3 gangguan itu. Nah, ini yang belum kalian diskusikan ini kan terkait menganalisis penyebab masalahnya yang tadi dan kesimpulannya ya, itu kan belum, dan tindakannya kan itu. Ya, itu nanti kalian diskusikan sama teman-teman. Ya. Tolong nanti kalau diskusi ya jangan asal. Artinya itu kan Bapak sudah kasih itu buku ini buku bacaan ya, untuk bahan bacaan. Terus di situ nanti kalian juga boleh browsing ya di internet, boleh ya. Ya, Pak. Terus itu saya sediakan juga untuk buku kelas khusus ya. Nah, itu untuk sepeda motor nanti bisa dicari itu. Jadi referensinya jelas. Nah, boleh ditambahkan dengan pengalaman pribadinya. Nah, boleh. Nah, gitu ya. Ya Pak. Nah, jelas ya. Oke. Jelas Pak. Ya, oke, silakan dikerjakan. Baik Pak. Ayo kumpul ayo, kita kerjain sama-sama. Nanti kalau ada yang kesulitan, Oh Pak Tommy, kita kumpul. Rijal. Sini Pak, kita Pak. Ya Pak Teguh, Ya Pak, ya Mas Teguh. yang Mas Teguh. Pak, itu slide-nya Pak dipindahin lagi Pak. Masalahnya Pak belum dicatat Pak. nah ini masalahnya. Ya, satu-satu. Biar cepat ini kerjanya. Pak Puji nomor 2 Pak. Pak Tommy nomor 3. Oke, siap. Ya Pak. Mas Tommy mau ngerjakan yang mana ini, Mas Tommy? Ini yang motor starter berputar tapi mesin tidak berputar Pak. Oke, ya, tuh. Harus didorong Pak. Izin ke belakang Pak Guru. Ya, silakan. Jangan lama-lama, jangan kayak Rijalul tadi. Ya Pak. Sudah selesai, Pak. Pak Guru, sudah selesai. Mana kelompok 1? Ketuanya Wah, hebat, Mas udah selesai aja. belum? Asal itu Pak. Ya, jangan asal. Tadi kan Bapak sudah bilang, ya, ketika mencari jawaban harus punya dasar. Cari itu di buku, ya. Ini loh, Kan literasinya sumbernya. ini loh, literasinya tolong wah ditingkatkan lah. Kumpulin. Sudah? Sudah. Sudah ya? Oke. Udah Pak. Kelompok 1 sudah, Mas Riono sudah ya? Mas Riono. Ke belakang loh. Kelompok 2 Mas Teguh. Sudah Pak. Kelompok 3 Mas Sony, sudah ya? Udah. Oke, nah. Sekarang saya minta tolong kalian presentasikan apa yang jadi penyebab dan bagaimana cara memperbaikinya. Nah, kita lihat dulu. Nah, ini. Ya. Gunakan skema di bawah ini untuk membuat prosedur
cara menganalisis gangguan kerusakan pada sistem starter berdasarkan gejala kerusakannya. Nah, ini kita kembali lagi ke skema ini. Nah, silakan Mas Sony tampil. Mas Sony dulu tampil. Siapa? Nah, tadi ambil yang mana? Gejala yang mana? Saya Jin Pak. Di depan Pak atau di sini Pak sambil duduk Pak? Ya, sambil berdiri aja, berdiri. Oh, Nah. siapa? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil analisis terkait permasalahan starter. Ya, di permasalahan yang pertama ada motor tidak berputar. Nah, ini masalah yang saya permasalahannya itu yang pertama ada di motor starternya. Nah, di mana motor starternya ini arangnya habis, arangnya bisa habis atau brush bisa seperti itu dikatakannya. Kemudian ya, komutatornya itu lemah Pak. Apanya yang lemah? Lilitannya lemah. Lilitannya. Ya, Lilitan kemudian lemah. Oke, terus. ya, kemudian itu yang dari motor starternya Pak. Ya. Dan yang kedua ini saya dapat dari referensi itu baterainya Pak. Nah, baterainya juga lemah Pak. Nah, ini baterainya itu lemah. Kemudian yang ketiga itu saya dapat referensi rangkaiannya yang bermasalah Pak. Oke, maksudnya apa rangkaiannya yang mana ini? Rangkaiannya itu mungkin, nah ini nanti Pak saya jelaskan solusinya Pak. Oke. Berikutnya. Nah, yang pertama tadi di arang yang habis atau lilitan itu, nah, mungkin itu lebih kepada kalau arangnya Pak bisa diganti Pak. Oke. Cuman kalau lilitannya lemah ya itu harus ganti motor starter 1 unit Pak. Ya. Itu sesuai dengan referensi. Kemudian yang kedua Pak, baterai lemah itu, nah mungkin bisa di charging Pak atau dicas dulu. Itu tahu-tahu misalkan belum belum panas itunya baterainya Pak. Ataupun kalau nggak bisa dengan solusi charging ya harus diganti juga Pak dengan yang baru Pak. Oke. Kemudian yang ketiga tadi Pak, di rangkaian yang bermasalahnya itu, nah mungkin ini harus cek jalur kabel Pak. Oke. Kayaknya harus cek jalur kabel Pak. Iya. Nah. Kemudian nanti akan terhubung juga dari setiap komponennya Pak. Saya cek. Ya. Nah itu Terus. Pak, mungkin Pak presentasi dari kelompok 3 Pak. Oke, terima kasih Mas Sony atas Pak. presentasinya. Mungkin kelompok lain bisa menanggapi, silakan. Kelompoknya Mas ini siapa? Mas Rizalun. Ayo tanggapi ini punyanya kelompoknya Mas Sony ini. Kelompok 2 Pak. Ya, kelompok dua. Pak. Akan saya tanggapi Pak. Ya, tanggapi Soalnya Mas. nampak Pak. Ya, yang tadi yang disampaikan Mas Sony. Ya. Ini. Heeh. Ini apa? Kabel putus tuh masuk nggak Pak? Masuk Pak. putus Mas Sony. Iya, itu bisa jadi Pak. Saya kan tadi menyebutkan bahwa ada permasalahan motor tidak nyala itu di rangkaian kelistrikannya Pak. Nah, bisa jadi. Makanya saya solusinya itu harus cek jalur rangkaian Pak satu persatu Pak dari A sampai Z. Sama ya Mas. Gitu. Iya Pak. Ya Mak, ya sama. Pak sudah Pak, sudah saya tanggapi Pak. Oke. Ya. Well, itu yang kelompok 1 itu, yang Kelompok 2. Udah Pak, jangan banyak-banyak yang nanyanya Pak. Bingung Pak saya jawabnya Pak. Pak, kalau kabelnya putus, Pak, boleh nggak diganti kabel warnanya yang dengan warna yang lain, Pak? Mas Riono tanyanya ke siapa? Itu ke si Sony tuh, Sony. Ayo Mas Kalau Sony. kabelnya diganti pakai kabel warna yang lain, boleh nggak? Ya Pak, kalau kata buku itu idealnya harus dengan yang sama Pak. Biar kita tidak pusing Pak. Cuman pengalaman saya ketika di bengkel Pak, prakerin itu ya itu bebas aja. Intinya kalau di bengkel itu kan nyala Pak, gitu Pak. Jadi warna kabelnya mau sama semua juga kalau di bengkel ya, itu kan udah pada ahli Pak. Kalau yang di bengkel saya lihat seperti itu Pak dari pengalaman Pak. Oke. Pak Sony. Mas Sony gimana Mas Mas? Sony. Pak Sony. Saya belum tanya, jadi Pak. guru Pak. Ya. Pak, Ya Mas. itu kalau sekirnya putus itu diganti yang berapa ampere, Pak? Ya, Ini tanyanya sih ke siapa ini? Pak
Pak gurunya, Pak Mas Soninya ini. Pak Sony, Pak. Nah, Mas Soni, silakan Mas Soni. Ya itu Pak harus dilihat di wiringnya Pak. Kita kan kaki kan baru belum lihat Pak di wiringnya Pak secara utuhnya Pak. Ini kan yang ditampilkan sama Bapak Guru juga hanya gambarnya aja Pak. Nanti kita harus lebih memperdalam lagi mungkin Pak. Ketika proses pengecekannya juga Pak. Saya belum bisa jawab itu Pak. Oke, baik. Gimana? Udah, Pak, jangan banyak-banyak ini yang nanya ini. Nah, Mas Bingung Teguh saya sudah puas ya. jawabnya. Sudah puas jawabannya ya. Giliran kelompok lain, Pak. Ya. Nah, ini gini. Ini saya tarik kesimpulan ya. Tadi kan kalau motor starternya itu mati penuh ya. Ketika kita melakukan analisis itu kita harus urut dan sistematis. Artinya kita cari yang termudah dulu lah kita cek. Baru ke yang paling sulit. Membongkar motor starter itu langkah terakhir, Mas ya. Langkah terakhir. Kita lihat dulu. Yang paling mudah ini dari skema ini yang kita cek apanya dulu? Baterai Pak. Baterai itu paling mudah, paling dulu kelihatan Pak. ya. Baterai dulu. Urutannya, Pak. Baterai dicek apanya? Tegangannya kan gitu. Tegangannya. Masih apa di atas atau 12 volt lah lebihnya ya. Nah, gitu. Nah, kalau baterainya bagus, nah lihat di skemanya. Apa yang kita cek? Nah, kalau Lendik Pak. apa? Relay Pak. Fuse dulu Mas On ya. Oh ya Pak. Fuse dulu karena dia pengamannya ya, pengaman dari beberapa komponen. Memang relay starter itu langsung ya. Ya. Tapi kita kembali lagi tadi, kita cari atau cek yang termudah. Nah, itu dulu. Ya Pak. Dulu. Yang kita cek adalah sekring. Sekring kita lihat kontinuitasnya gimana, nyambung apa tidak, kan gitu. Ya Pak. Terus kita Ganti Pak. Oke. Nah, setelah sekring, kalau misalnya baterai bagus, sekring bagus, kita cek apa? Kunci kontak Pak. Oke, kunci kontak. Nah, kita cek dulu kunci kontaknya, ya bagus apa tidak. Kita cek kontinuitasnya, ya. Jangan sampai seperti tadi, kasusnya Mas Teguh tadi ya, kontak off, motor starternya nyala kan gitu. Ada kan tadi? Ya Mas Teguh. Ada Pak. Nah, Ya Pak. Ya itu. Pak, betul Pak, ada Pak. Nah, terus setelah kunci kontak kita cek apa? Setelah kunci kontak kita cek Saklar Pak. saklarnya ya, saklar starternya itu ya. Berikutnya setelah kita cek saklarnya, kita cek relaynya atau bendiknya ya. Nah, motor starternya ya, itu kalau sudah itu ya, sudah dicek semua ya. Nah, itu jelas ya. Jelas Pak. Oke, berikutnya kejadian motor starternya berputar pelan. Nah, berputar pelan. Kalau berputar pelan berarti arus listrik di sistemnya itu sampai ke relay tidak ada masalah kan gitu. Ya kan? Berarti langsung kita menuju ke motor starternya. Kita bongkar motor starternya. Nah, gitu caranya. Ya. Bolehlah dicek dulu barangkali apa baterainya yang ngedrop boleh. Kita dari yang mudah dulu ya, baterai. Oke. Nah, tapi kalau baterainya kondisinya bagus, kita langsung ke bongkar motor starter, kita cek ya, sikatnya bagaimana, komutatornya gimana, hubungan antara komutator dengan fill coilnya gimana, kan gitu. Lilitannya bagaimana, ada korosi apa tidak, lah kan gitu. Nah, itu kalau untuk yang apa namanya putarannya pelan. Berikutnya yang putarannya tinggi tapi tidak bisa memutar mesin. Nah, apa yang kamu lakukan kan gitu. Artinya semua sistem tidak ada masalah kecuali di motor starternya. Nah, bisa jadi apa? Ayo, ada yang tahu? Ada yang tahu? Dapat. Gimana Mas Teguh? Bisa ada ini masukan?
Enggak, Pak. Rantainya itu, Pak. Bisa saja kalau pakai rantai ya itu ya yang macam motor Supra. Nah, seperti itu kan bisa jadi ya motornya putarannya kenceng tapi mesinnya tidak nyala. Nah, itu terjadi di pinionnya mungkin ya. Pinionnya sudah aus ya, poros giginya sudah aus atau tutup motornya terbalik. Nah, pernah mengalami ya? Nah, kalau memasang tutup motor itu ya, itu kan ada indikatornya garis, nah itu harus urut, jangan sampai kebalik. Nah, kalau kebalik kan kutubnya terbalik. Nah, jadi motor kenceng, tapi putarannya berlawanan. Akhirnya dia tidak bisa tidak bisa ini tidak bisa nyala mesinnya kan gitu. Nah, Iya, Pak. nah itu kesimpulannya seperti itu. Oke, terima kasih. Silakan kita kasih aplaus tepuk tangan buat kelompok 3, kelompoknya Mas Sony. Silakan tepuk tangan. Oke, terima kasih. Terima kasih, terima Kita kasih. apresiasi, bagus. Oke, Udah, Pak. Saya presentasinya udah, Pak. ya, oke. Ya, cukupkan sekian Ya. teman-teman. Ya, Nah, ini karena waktu juga ya. Nah, ini waktu juga. Nah, ini coba diperhatikan. Ya, ini Bapak menampilkan video. Ya, ini video motor yang tidak dapat berputar. Nah, ini. Videonya nggak muter, Pak. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman. Ini kemarin habis rakit. Ini ceritanya kemarin ringkas kabelnya ini sudah jadi sedikit. Racing, Pak. Kabel ini nantinya akan dipakai buat rangkaian. Rangkaian itu kalau bahasa Indonesia Motornya Riono ini. itu loh, apa namanya, musuh itu. Wah, ini kabelnya boleh ganti warnanya ya. Kemarin udah jadi kabelnya semua. Dan ini belum Motor bodong ya, Pak? yang punya ini Ya enggak juga. Motornya itu sambil dihidupin. Jupiter ini, Pak, ya. Nyalain tinggal pencet saja. Nah, ini dinamo starternya nggak bunyi, dan saya akan berbagi pengalaman gimana cara memperbaiki dinamo starter. Nah, ini contohnya ya. Nah, dicek. Nah, ini Jangan sampai terbalik. Nah, perhatikan. Nah, mati total itu ya. tapi ada percikannya, kalian bisa lihat. Iya, Pak. Nah, terus ini yang dicek. Nah, ini yang dicek. Ini, Pak, yang tadi ya saya katakan lilitannya, Pak. Ya betul. Nah, ini komutatornya aus karena gesekan dengan bras kan gitu. Iya. Habis komutatornya itu. Bisa aus brasnya, bisa aus komutatornya. Komutator, Nah, betul, ini ya. Pak. Ini kita Nah. lakukan. Nah, sudah paham ya? Ya, Pak. Nah, Dan nanti kalau- praktek kayak gini, Pak. iya, Oh, Ya. iya, Pak. itu ya. Siapa? Nah, berikutnya ini contoh. Kalau putarannya, nah putarannya lemah ini. Nah, ini contoh. Nah, dia berputar tapi lemah, ya. Perhatikan. Nah, mutar tapi dia tidak kuat. Nah, seperti itu ya. Nah, nanti Ya, kita Pak. bisa cek. Itu Nah, ini gara-gara kita apa, Pak? bersihkan ya. Ini bersihkan dari korosi ya. Karena korosi menghambat arus listrik kan gitu. Pakai sabun, Pak, enggak, Pak? Ya, Itu cuci, jangan ya pakai bensin ya. Cuci baju itu, Pak Sony. Udah korosi kok dikasih air. Nah, ini gimana? Itu kayak cleaner lah. air, Cleaner Pak. ya. Bensinnya mahal. Cleaner, pakai cleaner WD ya. Ya, Pak. Nah, seperti ini ya, dicek ya. Nah, ini ada yang putus ternyata. Putus Juga pada, kelihatan, Pak. ya ini putus pada itunya, pada apa bras itu loh. Bras itu kan ada, nah ini kabelnya ya. Oh, iya. Nah, itu putus. Nggak nyambung sempurna. Nah, kita bisa cek dari situ. Nah, sini. Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Nah, ini berikutnya. Untuk yang tidak dapat berputar. Assalamualaikum warahmatullahi Nah, ini ya. wabarakatuh. Bisa. Untuk Ini berputar tapi tidak dapat mesin ya. Mesinnya tidak dapat berputar. Lihat. 27. Nah, ini bagus, dinamo itu bagus ya.
Ya, tapi Jadi, dia tidak itu ya. Kenapa nggak nyangkut ke mesin? Itu karena nggak ada yang rusak, cuman salah ya, salah pemasangan. Jadi seperti ini. Ini ada 2 baut. Mau praktek itu Pak kayaknya Pak. Iya, biasanya ini. Masih kan ini baut sudah dibuka. Ya. Ini tinggal digeser ya. Nah, tutupnya ini ya, kebalik ya kutubnya ya. Oh, Ya, iya di Pak. luarnya. Nggak usah dibuka, tapi digeser, cukup digeser gitu ya. Kita cek indikatornya. Nah, gimana? Sudah jelas? Jelas Pak. Jelas ya. Nah, Ya. Ini udah pas. nah, ini nanti yang akan kita atau kalian lakukan ketika praktek. Prakteknya itu dasarnya adalah ya ini tadi hasil diskusi kalian tentang analisis gangguan dan kerusakan sistem starter kan gitu. Ya, ini adalah bahan untuk besok kita praktek. Ya Pak. Ya. Sudah paham? Sudah Pak. Jelas ya? Jelas Pak. Oke, jelas. Terima kasih ya. Jadi untuk kegiatan hari ini berkaitan dengan materi analisis, kalian sudah melaksanakan dengan baik. Oke, berikutnya adalah Pulang Pak. nanti dulu ini ada kerjaan ini post test nih ya. Nah, ini post test, nanti silahkan, itu kan ada link ya. Baiklah, untuk kegiatan hari ini kita selesai cukup baik, keaktifan kalian bagus dan ini harus dipertahankan. Nah, kelompok seperti ini yang Bapak inginkan ya seperti ini, kalian aktif ya, jangan kayak yang kemarin itu siapa itu ya, kalau maju nggak mau ya, jarang masuk. Nah, jangan seperti itu ya. Apa Pak? Iya, jangan seperti itulah Mas Puji Pak, Mas Puji. ya. Saya masuk terus Pak, tapi tidur. Nah, itu sama itu penyakitnya, tidur itu penyakit menular, itu ngantuk itu ya. Mas Tommy itu Pak, Mas Tommy. Ya. Ya, ada yang ditanyakan? Nah, Kapan pulang Pak? sebentar toh. Nah, gini ya Mas, yang saya harapkan setelah kita mempelajari pelajaran ini, kalian itu kalau misalnya ada kendala di sepeda motor kalian itu bisa servis sendiri gitu ya. Nah, iya. Udah ya, cukup ya. Ya Pak. Waktu udah habis ya, oke. Ya. Nah, berikutnya gini, besok ya, rencananya besok pertemuan berikutnya kita langsung melakukan praktek ya. Ya Gitu Pak. ya. Oke, melakukan praktek. Asik. Tapi data ini jangan dihilangkan karena ini digunakan untuk pegangan besok, gitu ya. Ya Pak. Oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita akhiri untuk pelajaran hari ini. Mas Riono, tolong dipimpin doanya, Mas. Ya. Teman, kita kegiatan pada ini listrikan sepeda motor dengan membaca doa, berdoa sesuai dengan ajaran kepercayaan. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ya Pak, pulang. Kawan-kawan, kita pulang. Kita masih ada belajar. Masih Mas, ada. masih ada nih setelah ini. Dengan Pak Riono. Masih ada nih. Mas Rizal, jangan pulang dulu, jangan cabut. Yuk, kantin aja. Masih di stop dulu recordingnya Pak Masih. Masih tanggapan ya? Masih memberikan tanggapan ya? Yes. Pak Tua. Ya. Silakan teman-teman menanggapi dari apa yang tadi saya praktekkan untuk berteaching. Ini dari mahasiswa Pak.
Monggo Pak Sony. Mungkin ada masukan. Kalau saya gini Pak, kalau untuk yang Bapak tampilkan mungkin, nah ini bisa ditambahkan istilahnya biar tidak kaku mungkin Pak. Gitu kan, kalau sekarang kan bisa dibuat terbang gitu kan ya, ditampilkan itu. Nah itu Pak mungkin Pak. Terima kasih Pak Sony masukannya. Oke, sip. Kalau menurut saya ini Pak cukup ceria Pak. Kalau saya sih menganggap ini cukup ceria. Kalau ada penilaian kemarin sangat sedih biasa saja dan senang, ini kayaknya siswanya semua nih Pak pembelajarannya seperti disajikan Pak. Ya memang harusnya seperti itu. Nah, iya kan, jangan sampai kita dinilai anak nggak ramah lagi ya kan gitu Pak Mariono ya. Ada pembangkit semangat, terus nyanyi lagu wajib nasional kayak bentuk kecintaan terhadap. Oke, terima kasih Pak Riono. Mungkin yang lain bisa menanggapi atau ini karena ini waktunya juga sudah itu ya, banyak peserta ini nanti. Gimana Pak Ketua? Ya Pak Nasim, udah di stop ya Pak Nasim? Belum saya stop Pak, belum saya stop. Belum, jangan Pak, terus Pak, karena kita harus memberikan komentar Pak. Rekamannya harus tetap memberikan komentar. Mungkin komentar. Mungkin Pak Zul Baidi. Iya. Kalau gitu kita minta inilah Pak Zul Baidi memberikan ini tanggapan koreksi agar tampilan ini kami lebih lanjut juga bisa lebih baik. Silakan Pak Zul. Terima kasih Pak Adal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penampilannya sangat bagus ya. Tadi sangat bagus, tetapi perlu juga mungkin tambahan sedikit atau gimana. Soalnya waktu penyampaian proses kerja atau cara kerja dari sistem itu pakai animasi mungkin lebih bagus itu. Jadi fungsi whole coin dan full coil itu kelihatan di sana gitu. Jadi untuk menganalisis tadi motor starter mungkin dia berputar tapi tidak nyangkut, kan bisa juga. Itu komponen mana yang berfungsi di gulungnya full in coil atau full in coil. Nah kan itu jadi sistem itu perlu pakai animasi mungkin. Kalau di bendanya kan kurang kita menerangkan karena aliran listrik tidak kelihatan kan gitu. Iya betul. Nah Pak, itu aja tambahnya, lainnya juga bagus ini. Terima kasih ya Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh menanggapi Pak Ketua untuk Pak Zul? Ya, silakan. Mohon maaf Pak Zulbaidi, memang itu kemarin sempat saya pikirkan. Cuman pertimbangan saya gini Pak, kalau itu saya tampilkan, takutnya itu nanti ketika ini Pak, KD-nya Pak, KD-nya kan menganalisis. Tapi kalau saya tampilkan itu, nanti masuknya ke ini lagi, ke apa namanya, ke bawah. Ya ke C2, ya itu. Makanya saya ini anggap anak ini itu kan pelajaran yang lampau gitu Pak Zul. Oh ya, ini Merdeka atau K13 ya? K13 Pak, baru K13. Iya. Kalau Merdeka kan langsung dari betul, awal sampai akhir gitu. Ya betul Pak. Itu yang Merdeka nanti saya mulai dari C2 betul. Iya kan. Iya Pak Zul. Itu kemarin di slide-nya sudah ada Pak, cuman saya hapus. Saya mempertimbangkan itu Pak di di materi pembelajarannya. Ya, pertama kita kan gini mereview silap pemikiran anak yang 1 tahun kemarin. Sepintas saja tampilannya gitu. Nggak fokus gitu. Gitu kan. Ya gitu aja Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Zul atas masukannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari Bapak yang lain ada masukan? Buya belum bisa bergabung dengan kita nih. Kalau nggak kita lanjutkan aja penampilan.